Sebelum kamu nonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini jika yang belum, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke guys, ketemu lagi sama gue dalam official. Kali ini kita mau bikin video tentang pendapat ataukah saran buat kalian, buat seseorang yang memandang orang lain tuh dari covernya gitu. Dan kita udah kedatangan talent nih dari luar negeri, luar kota gitu. Kenal lu, Mas? Ya, nama gua Dodi Saputra, gua asli Semarang, dari Pekalongan, niatnya kuliah di Unikal, mantan tapi ya. Oke. Nah, kita langsung mulai aja ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bedahkan. Pendapat Masnya, Mas Aldo, tentang orang yang memandang seseorang lainnya dari covernya aja gitu. Semisal gua semiran dicap anak nakal gitu, terus baju celana sobek-sobek gitu. Nah, pendapatnya gimana, Mas? Ya sebenarnya salah sih. Soalnya kan belum tentu yang buruk di luar itu emang buruk dan yang baik di luar itu emang baik. Nah iya, betul sekali. Gimana sih kalau ada orang yang kayak gitu memandang seseorang itu dari covernya gitu? Ya mungkin dari perkumpulannya Mas, dari lingkungan gitu. bisa ya pergaulan, terus dari yang pertama mungkin dari didikan keluarga juga bisa, mungkin orang tuanya juga seperti itu kepada anaknya, ataupun anaknya belajar dari orang lain kan bisa. Nggak cewek kan, pasti kan dia kan juga punya kebutuhan ataukah keluar malam itu buat mencari katakan makan lah itu, tapi banyak orang yang memandang itu tuh negatif gitu. Itu gimana itu? Ya itu salah sih, kan kita kan nggak tahu itu mau niatnya mau ngelakuin apa. Iya. Kita kan nggak tahu pasti. Ya yang penting janganlah menilai seseorang dari luarnya doang. Mentang-mentang keluar malam gitu bilang anak nakal juga salah. Iya. Siapa tahu nyari makan, nyari pulsa, kuota, ataupun disuruh orang tua gitu ya, beli obat dan lain. Nah, banyak nih teman-teman kayak teman-temanku yang katakan cewek lah, yang cewek itu pasti ada yang main sama cowok kan. Namanya juga teman nih, masih kan wajar kan main sama cowok gitu. Dan menurut Mas Aldo itu kalau ada cewek yang main sama gerombolan cowok itu gimana itu? Ya nggak apa-apa sih, kan asasi manusia juga. Iya, tapi kan kebanyakan itu kan, wah dia cewek nakal itu, pasti cewek nakal itu. Itu kumpulnya sama anak cowok gitu dan lain-lain itu pasti. Dan gimana? Maksudnya pendapatnya gimana? Ya sebenarnya ya dari diri sendiri sih. Sebenarnya kalau saya sendiri ya udahlah biarin. Buat apa kita mikirin gitu. Buat apa lah, nggak penting. Tiba kita koreksi diri kita sendiri apa. Ya, introspeksi. Iya. Nah gitu guys, jadi kalian tuh jangan menilai seseorang tuh dari covernya aja. Kita nggak tahu dalam hatinya itu gimana. Bahkan kan kita nggak tahu, barangkali hatinya itu seperti bidadari gitu. Dan mungkin ada pesan-pesan, saran gitu. Ya untuk kalian semua, tolonglah jangan memandang orang dari luarnya saja. Banyak kok yang contohnya banyak, seperti teroris saja di zaman sekarang mengatasnamakan Islam. Lah itu bagaimana? Padahal bukan semua Islam itu bukan teroris. ISIS itu bukan Islam. Dia itu cuma mengatasnamakan, sama seperti kita memandang orang lain, wah anak pang berarti nakal. Belum tentu. Siapa tahu dia hanya meniru-niru, mengikut. Siapa tahu dia hanya ikut-ikutan kepo, pengen tahu. Setelah nyoba, ya udah. Kalau dia emang nggak ada niat buat terjerumus itu, ya udah nggak bakalan. Iya. Dan ini konteksnya di anak pang ya. Iya. Anak pang kan kebanyakan itu kan dipandang sebelah mata sama masyarakat, ya kan. Ya itu. Ya kalau gue pribadi sih mandang anak pang itu nggak sejelek apa yang kita lihat, karena dia juga mempunyai kebutuhan tanggung jawab untuk dirinya sendiri gitu. Dan pasti banyak kan orang-orang mandang anak pang itu dipandang sebelah mata, itu gimana itu?
Ya salah sih ya, yang jelas salah, karena tidak semua yang buruk itu buruk dan tidak semua yang baik itu baik. Jadi ya udah ya, stop buat kayak kita itu Menjustifikasi. ya ngejudge, selalu ngejudge. Jadi ya mending kita kayak mengenal lebih dekat. Nah, contohnya mengenal lebih dekat. Kita kalau ingin ngejudge tuh kayak kita, wah apa iya sih dia itu orang jahat. Coba kita tahu dalamnya, misalnya kesehariannya, terus sifat-sifatnya kan melalui itu pendekatan pribadi, emosional bisa, gitu. ya, emosional, bisa. Daripada kita cuma ngejudge doang, kita nggak tahu Iya, kebenarannya. kita kritik tapi nggak ngasih masukan kan iya. sama aja. Dapat dosa Kita aja. ngejustifikasi seorang itu. Jadi kan banyak sekali kan orang itu memandang dirinya itu sempurna, maksudnya lebih baik daripada orang lain gitu. Dan itu menurut Masnya gimana itu? Itu salah juga, jelas salah. Ya? Salah. Karena kan tahu sendiri kan ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Itu sudah jelas. Dan kita jika kita menginginkan seseorang itu harus baik, ya nggak bisa. Karena semua pasti punya kelemahan. Tetapi yang menjadi inti, kita menerima kelemahan itu sendiri. Jadi gitu guys, jadi tanggapan Masnya itu kayak gitu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Oke guys, jadi kita sesi pertanyaan kedua, kita beralih ke sosial media. Banyak sekali kita masih memandang seseorang itu mengejustifikasi seseorang dengan persepsi mereka masing-masing gitu. Di sosial media sekarang banyak banget yang mengejustifikasi seseorang melalui sosial media, fake akun yang mengatasnamakan akun tersebut, ya kan. Nah, pasti kita lihat seperti selebgram, banyak yang dijustifikasi bahwasanya konten mereka ataukah kreativitas mereka dipandang sebelah mata. Itu gimana Mas? Karena ya udahlah, kita stop kayak ngejudge seseorang, mending kita memperbaiki. Dan kalaupun kita ingin menjudge, itu harus memakai dasar yang jelas, bukan hanya gara-gara pendapat kita semata. Kita tidak memiliki fakta, sedangkan pendapat itu adalah menuruti ego, menuruti emosional. Sedangkan fakta, yaitu memang fakta, dia ya bukan abstrak, tapi dia memang ada bukti yang nyata. Tapi kalau pendapat itu jelas abstrak dan jelas memihak pada satu orang. Ya jadi menurut ego masing-masing. Iya, gitu. menurut ego masing-masing. Mempunyai persepsi yang beda-beda. Mending kayak lebih baik kita ya kalau ingin berkarya ya udah berkarya. Mending kita berkarya. Dan kalau ada yang cat ya udah biarin aja, cuekin aja. Iya. Malah itu menjadikan kita semakin maju. Semakin kita percaya diri, berarti karya kita itu memang bagus sampai orang yang tadinya tidak peduli sampai peduli untuk menjudge dari buat dapetin absen. Ya. Semisal nih Mas, kita bikin sebuah karya dan kita menyalurkan kreativitas kita melalui sosial media nih. Katakan sosial media, akun Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, tapi masih banyak orang yang menjatuhkan kita dan intinya menjatuhkan kita itu gimana Mas? Malah itu harusnya menjadikan kita semakin kuat sih dalam motivasinya itu sendiri. Iya. Jadi intinya kayak, wah ini ada yang judge gue, aduh gimana? Itu jangan dipikirin. Tapi kita harus kayak, wah ada yang judge gue, berarti iya, berarti karya gue itu kurang bagus dan kurang positifnya, berarti masih ada kayak sisi negatifnya. Jadi kita kayak introspeksi gitu. Iya, kayak kita disadarkan akan kelemahan kita. Akhirnya lama-kelamaan kita menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Iya. Jadi bukannya kita hanya memikirkan dari komentar-komentar dari netizen, tapi kita harus melakukan apa yang komentar itu dijelaskan. Terus buat orang yang pernah menyerah karena dijustifikasi netizen, itu gimana Mas komentarnya? Ya itu
berarti mungkin motivasinya kurang. Iya, kurang mental. Terus ya mentalnya jelas, mentalnya down, cepet menyerah, menyerah itu udah jelas. Dan juga dia kurang bersosialisasinya ke masyarakat, ke lingkungannya kurang. Mungkin kayak contohnya pergaulannya ya di sekitar ABC ya ABC doang. Iya, jadi iya. kayak Satu pengalaman lima. ya pengalamannya kurang luas, belum sampai G apalagi sampai Z. Oh iya. Jadi kurang lah, makanya kan agak menyerah langsung. Bukannya mau berjuang lagi. Ya sebenarnya bisa, orang-orang yang seperti itu bisa, tapi kan itu kurang pengalaman yang jelas dan kurang motivasi, kurang dorongan dari orang lain juga bisa. Iya betul Mungkin sekali. keluarga, orang-orang terdekat, pacar, dan lain-lain, sahabat. Terakhir buat teman-teman yang pernah menjustifikasi seorang dan memandang orang itu lebih rendah daripada kita, dan apa yang kita katakan itu harimau kita, mulut kita harimau kita gitu, tangan kita harimau kita. Nah mungkin dari Mas Aldo ada pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman yang pernah menyerah dan yang pernah memandang seorang dari sebelah menurut pandangan sebelah mata, dan memberikan sebuah motivasi yang bisa membangun gitu. Ya pesan dari saya, tolonglah perluas lagi lingkungan dalam bersosialisasi, itu yang pertama. Yang kedua perbanyaklah komunikasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, tolong pola pikir Anda itu dirubah dari yang menjadi hanya bisa menjudge doang. Tolong kalian tuh ngaca. Hidup itu kaca. Hidup itu penuh dengan karma, karena hukum alam berlaku. Jika kalian tidak ingin menjudge, kalian jangan menjudge. Jika kalian tidak ingin mencuri, ya kalian jangan mencuri. Widih, motivator kan. Nanti oke guys, jadi kayak gitu video dari kita. Barangkali kalian mau tanya-tanya bisa komen di bawah ini, dan nanti gue akan share linknya Instagram sosial medianya Mas Aldo biar kalian bisa nyerang dia sekalian, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian tuh kurang gitu ya. Oke, jadi gitu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gue, kita official, dan nyalain loncengnya biar nanti video gue selanjutnya. Oke, cek.